Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syihwa Saputra dengan nomor induk mahasiswa 5 2023 1001. Untuk program studinya S1 Sistem Informasi semester 4. Kali ini saya akan mengimplementasikan tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah Proteksi Sistem Informasi. Apa itu tugasnya? Tugasnya yaitu mengimplementasikan keamanan atau kerentanan sebuah website atau web application dengan menggunakan tool DVVA. Oke, yang pertama kita akan langsung aja mencoba untuk kerentanan suatu website dengan SQL injection. Jadi SQL injection merupakan teknik eksploitasi dengan cara memodifikasi perintah SQL pada form input aplikasi yang memungkinkan penyerang untuk dapat mengirimkan sintaks ke database aplikasi. Itu kurang lebihnya tuh SQL injection adalah sebuah menyuntikkan atau memodifikasi atau mengeksploitasi perintah SQL pada form input yang memungkinkan penyerang untuk dapat mengirimkan sintaks ke database aplikasi dan dirubah atau dari inputan tersebut menjadi sebuah instruksi pada aplikasi atau web untuk masuk database-nya. Seperti itu. Kita akan langsung aja mencoba. Kita pergi ke DVA security-nya, kita bikin low aja. Oke. Kita coba mengirimkan meta karakter. Nah, jika terjadi seperti ini web kalian, maka web kalian tuh rentan akan terjadi SQL injection ya. Coba inputkan user ID 1, dia akan menghasilkan sebuah output admin, username-nya dan username-nya admin. Kita langsung aja coba inject ya untuk SQL-nya dengan memasukkan 1, tanda petik OR 1 sama dengan 1. Kita kasih crash untuk apa? Crash untuk menampilkan semua ada di dalam kolom atau tabel tersebut. Kita submit. Nah, dari hasil inputan tadi mengirimkan sintaks SQL, kita masukkan sebuah dari tabel users kita menemukan sebuah value dari sebuah kolom-kolom tersebut dan kita coba inject untuk passwordnya ya teman-teman. Masih sama, kita pakai ini, tapi di ini kita tambahin union select user password from user. Kita submit. Jadi itu kita menyelek 1, maka yang berikan 1 itu sama dengan benar dan menyelek user ya. Kita mengambil user karena yang kita butuhkan user. Setelah itu password kita ambil dari tabel user dan menghasilkan sebuah ini. Tapi di sini untuk passwordnya dia masih dienkripsi. Mari kita decrypt terlebih dahulu. Kita coba untuk si Pablo ini ya teman-teman ya. Coba decrypt dari ini menggunakan websitenya, website cara dia mt5decrypt.net. Setelah itu kita pastekan, kita langsung decrypt aja di sini teman-teman. Dari username Pablo menghasilkan sebuah password yaitu letmain. Kita akan coba untuk login Pablo letmain, login dan dem. Kita bisa masuk untuk SQL-nya.
Jadi kurang lebih itu SQL injection tuh kita menginputkan sebuah sintaks query SQL kepada form input, dan dari menginputkan meta karakter tersebut menjadi sebuah instruksi pada web untuk mengakses database-nya. Seperti itu. Gimana sih untuk cara pencegahannya? Cara pencegahannya yang pertama, kita harus mengimplementasikan filter terhadap meta karakter, itu yang paling penting. Yang kedua ada memisahkan database, misalkan username itu database-nya 1 dan password itu database-nya 2. Mungkin masih bisa untuk diserang ya untuk SQL injection, tapi itu menjadi sebuah PR bagi seorang penyerang karena harus memerlukan waktu 2 kali gitu ya teman-teman. Yang ketiga ada mengimplementasikan algoritma kriptografi untuk melindungi username ataupun passwordnya. Yang keempat ada, yang paling penting itu ada kita mengimplementasikan WAF atau Web Application Firewall dan IPS, yaitu Intrusion Prevention System, seperti itu. Jadi kurang lebihnya untuk SQL injection kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kurangnya saya minta maaf. Saya pamit undur diri. Saya Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini untuk part keduanya ya teman-teman ya. Kali ini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan XSS atau cross-site scripting. Jadi apa sih itu serangan cross-site scripting XSS? Ada jenis pendidikan di mana skrip berbahaya disuntikan ke situs web yang aman dan terpercaya. Serangan XSS terjadi saat penyerang menggunakan aplikasi web untuk mengirim kode berbahaya, umumnya dalam bentuk skrip sisi browser ke pengguna akhir yang berbeda. Jadi kurang lebihnya apa ya? Kita bisa menginputkan atau menyuntik skrip di dalam sebuah inputan ataupun sebuah indeksnya gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja kita coba untuk ininya gitu. Kita coba mengimplementasikannya. Jadi di sini ada sebuah permintaan, please choose a language. Jadi saya coba pilih untuk Spanish, select. Nah, di indeksnya di sini mengirim sebuah permintaan XSS di tanda tanya default sama dengan Spanish. Coba kita menyuntikkan sebuah script di dalam indeksnya di sini, di dalam permintaan indeks ini. Kita coba kasih alert dari sini teman-teman. Script alert Anda terkena serangan XSS. Wait. Sebentar teman-teman ya. Ada salah di sini. Sudah teman-teman ya. Panjang di sini teman-teman. Coba kita tes. Nah, ternyata kepanjangan ya karena di situ tuh nggak memakai string. Coba kita pakai string.
string. Oh, nggak bisa ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Tadi lagi. Terus oke. Oh jadi tidak bisa terlalu banyak karakter mungkin ya teman-teman di situ. Tapi kurang lebihnya seperti itu untuk implementasi DOM based cross site scriptingnya. Kita lanjut ke XSS reflected ya. Jadi untuk reflected di sini tuh dia mengirimkan sebuah permintaan, tetapi tidak disimpan ke database-nya. Dia cuma dicerminkan, gitu ya. Kita coba with is your name, coba kita Mulyono teman-teman. Hello Mulyono di sini. Nah, untuk indeksnya di sini juga ada. Coba kita ganti ke Andi. Di juga sudah bisa. Kita bisa menyuntikkan sebuah script itu di inputannya maupun di indeksnya ya teman-teman ya. Coba kita Mulyono kita buat teksnya kita buat gede ya, satu ya. Mulyono. Oke, ternyata bisa teman-teman ya. Coba kita di sini juga. Kita refresh dulu. Coba. Satu. Wah. Jadi kurang lebihnya seperti itu untuk XSS itu sendiri ya teman-teman ya. Kita bisa menyuntikkan sebuah script di input tanya from input maupun di indeks permintaannya gitu ya. Coba kita apa ya, bikin jadi apa ya, script mungkin ya, alert ya. Kita bikin JavaScript alert terkena XSS. Boleh. Enggak. Full. Nah, jadi untuk sebuah alertnya seperti itu kurang lebihnya teman-teman ya, bisa dieksekusi atau kita bisa menyisipkan sebuah apa ya, nge-link ya, href harga3.php. Oke. Download Oke, coba kita klik di sini downloadnya. Nah, bisa nih. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk reflect, kita coba ke store ya, store cross site scriptingnya, XSS-nya. Kita kasih Mulyono. Message-nya kita halo. Kita send Facebook. Jadi kalau untuk store dia tersimpan di database-nya ya guys ya. Dia kalau kita refresh tuh nggak hilang ya. Nah, ini malah tambah gitu ya. Coba kita tambah lagi Mulyono. Kita bikin H2 ya kali ya. Mulyono. Sorry. Aduh. Nah, ini ya. Coba kita bikin apa ya? Link kali ya. Ref. Udah 3 PHP. Gantung. Shit. Coba kita klik. Nah, di seperti itu kurang lebih. Kita coba lagi untuk alert yang ini. Script, kita siapkan JavaScript-nya di sini teman. Alert Mulyono
Hebat. Kita coba, bisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebihnya seperti itu untuk XSS ya, atau cross site scriptingnya. Untuk cara cara penjagaannya gimana ya? Untuk cara pencegahannya yaitu kita menonaktifkan dukungan HTTP trace untuk semua web server kita ya, semua server web itu ya. Yang kedua itu ada kita memvalidasi setiap backend-nya dan rutin escape untuk mencegah manipulasi parameter dan menyediakan serangan SSS. Jadi untuk kurang lebihnya itu seperti itu ya, mungkin ya. Apabila masih ada kurangnya, saya juga meminta maaf sebesarnya karena saya di sini masih belajar. Jadi saya pamit undur diri. Saya Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya. Kali ini saya akan mengimplementasikan CSRF part 3 ya teman-teman ya. Coba keamanan cyber dari web application atau situs web gitu ya. Masih menggunakan tools DBWA di sini. Oke, jadi apa sih itu CSRF? CSRF itu merupakan singkatan dari cross site request forgery, yang mana artinya adalah serangan dengan menggunakan sistem request. Jadi pengertian CSRF yakni serangan cyber yang menginfeksi website dengan membuat pengguna tanpa sadar mengirim permintaan. Jadi cara kerjanya tuh yang pertama tuh tentu saja pengguna akan melakukan login pada suatu website tertentu melakukan. Yang kedua, pelaku akan melakukan phishing baik dalam bentuk pesan atau juga teks yang akan mendorong pengguna untuk klik URL tersebut. Nah ini sudah disematkan kode yang berisi perintah tertentu sesuai dengan keinginan dari pelaku. Kalau URL diklik, maka perintah akan langsung berjalan baik itu mengganti password, perintah transfer, atau juga perintah lainnya yang berbeda. Kali ini saya akan mencoba untuk melakukan perintah untuk mengganti sebuah password ya. Kita akan login dulu admin, misalnya password. Teman-teman ini langsung aja menuju ke CSRF ya, atau cross site request forgery. Jadi password untuk default adminnya yaitu adalah password ya. Kita akan mencoba mengganti di sini menjadi admin, kita change. Nah password change, kita coba tes kredensialnya admin. Yang sebelumnya password ya, kita rubah menjadi admin, dan di permintaan ya, di indeksnya tuh tertera ya guys ya di sini bahwa passwordnya itu adalah admin, dan untuk password yang lama itu adalah admin juga. Oke. Kita akan mencoba menyuntikkan atau menyisipkan sebuah permintaan baru di sini di indeksnya gitu ya. Kita coba admin 23 kita coba jalankan password change ya teman-teman ya. Kita coba tes kredensialnya dengan admin, passwordnya tadi admin 123, kita login. Oke, valid password ya guys ya, for admin. Nah jadi kalau lebihnya tuh seperti itu ya untuk cara kerjanya atau implementasinya ya teman-teman. Coba kita akan menciptakan sebuah ini ya, dari ini permintaan atau domain atau indeksnya di sini ke sebuah file HTML yang baru. Jika mengklik link tersebut, dia langsung akan mengeksekusi gitu ya, URL tersebut, agar bisa langsung ganti passwordnya atau sebuah perintah transfer yang lain lah. Betul. Oke, di sini saya sudah buat ya. Di sini saya sudah buat untuk filenya. Oke, langsung saya akan jalankan aja di sini. Bentar, kita copy terlebih dahulu. Nah, kita pastikan teman-teman.
tekan di sini ganti kita ya menjadi password defaultnya ya, coba kita ganti ke default aja teman-teman. Oke, setelah itu kita langsung aja coba open file kita ya. Nah, oke, kita coba klik ya. Nah, di sini udah otomatis langsung terganti ya teman-teman ya untuk passwordnya ya. Kita coba untuk tes kredensialnya di sini teman-teman. Apakah bisa? Admin yang awalnya cuma admin 123, apakah bisa? Nah, itu bisa kan? Berarti kita coba ke saya ganti tadi kan admin, terus untuk passwordnya itu password ya. Coba. Nah, valid password per admin berhasil. Kalau nggak percaya kita coba ya teman-teman ya. Untuk login di ini. Kita log out admin. Nah, bisa ya teman-teman ya. Jadi kurang lebihnya untuk cara kerja atau implementasi dari sebuah CSRF itu seperti itu ya. Jadi ada dua cara untuk mencegahnya. Yang pertama dari secret validation token, yaitu adalah cara yang bisa dilakukan oleh pihak website untuk memastikan permintaan yang dilakukan berasal dari pengguna. Jadi ada satu nilai acak yang sudah ditentukan oleh website kepada pengguna untuk menjadi prioritas otoritas dari pengguna itu sendiri. Tetapi dari validation token tersebut itu hanya satu nilai acak ya, dia nggak akan berubah-ubah setiap setiap kita ganti gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua itu ada random validation token, itu konsepnya sama dengan secret validation token, tapi di sini tuh untuk value-nya tuh berubah-ubah ya, dinamis gitu. Dia akan apa ya, mengupdate gitu ya untuk validasi tokennya seperti itu. Jadi di sini kurang lebihnya seperti itu untuk CSRF-nya. Saya di sini masih belajar juga. Apabila masih ada kekurangan dalam pembelajaran saya, mungkin saya juga minta maaf. Saya pamit undur diri. Saya Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video saya keempat. Saya kali ini akan mengimplementasikan command injection untuk tools DVWA-nya ya teman-teman ya. Jadi apa sih itu command injection ya teman-teman ya? Jadi command injection adalah merupakan jenis kerentanan yang terjadi saat aplikasi mengeksekusi perintah sistem dikenal sebagai perintah shell sebagai respon terhadap masukan pengguna tanpa validasi atau sanitasi yang tepat. Dan hal ini memungkinkan menyerang untuk menyuntikkan perintah berbahaya ke dalam kolom input aplikasi yang menyebabkan eksekusi perintah sembarangan yang tidak sah pada sistem operasi yang mendasarinya. Untuk cara kerjanya seperti ini ya kurang lebihnya. Ini ada si attacker, si penyerang menginputkan sebuah apa ya ini, comment, sistem comment, user input, malicious shell comment ataupun yang lainnya ya. Di sini diinputkan ke dalam web application ke server pakainya comment execution. Setelah itu outputnya of system comment plus attack plus apa ya, comment dari si penyerang. Jadi perintah yang disuntikan dieksekusi dengan hak istimewa aplikasi yang berpotensi memungkinkan penyerang untuk melakukan berbagai tindakan jahat seperti membaca atau menulis berkas di server, menjalankan perintah sistem, memodifikasi atau menghapus data dalam basis data aplikasi, meningkatkan hak istimewa untuk mendapatkan kontrol atas keseluruhan sistem. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Langsung kita aja mencoba untuk implementasinya. Kita lakukan terlebih dahulu. Kita masuk ke admin. Langsung ke ini command injection. Untuk IP address kita itu IP-nya localhost ya teman-teman, jadi 127.0.1.0.1 kita jalankan. Oke, berhasil menjalankan untuk ping device kita ya teman-teman ya. Coba kita untuk Google ya, admit.
Nah, jadi dari inputan ini kita bisa bisa melihat sebuah direktori ya, ataupun membaca, menulis ataupun yang lainnya, atau mengganti sebuah permissionnya gitu ya, izinnya dari sebuah direktori folder ini gitu teman-teman. Jadi kita coba ya, ke 7 T0 T1 ls. Kita akan coba apa aja yang ada di direktori ini ya, localhost ini. Jadi yang direktori ini ada apa aja, yaitu ada help, terus index PHP, sama source. Kayak ini ya. Coba kita cat indexnya teman-teman ya, langsung aja ya. Udah 7 T0 T1 cat index.php. Nah, jadi dari di dalam indeks PHP itu ada sebuah ini untuk apanya ya, kurang lebihnya kayak seperti ini ya, dalam index.php-nya itu ya teman-teman. Ini sama seperti ini teman-teman, enter an IP address sama ya, karena ini indeksnya tuh. Jadi kurang lebihnya tuh communication tuh adalah sebuah sebuah serangan di mana kita bisa melihat suatu direktori atau membaca, menulis, ataupun kita bisa mengganti permission yang ada di direktori tersebut. Seperti itu kurang lebihnya. Dan gimana sih untuk cara pencegahannya? Kita bisa jadi untuk cara pencegahannya yaitu ya teman-teman ya. Sebentar. Jadi yang pertama itu ada validasi input di sini teman-teman, dan sanitasi input ya. Validasi yang bersihkan semua masukan yang diberikan pengguna sebelum menggunakannya dalam query atau perintah dinamis. Gunakan daftar putih hanya untuk mengizinkan karakter atau pola yang diharapkan dalam kolom input, dan tolak yang lainnya. Melarikan diri atau mengkodekan karakter khusus yang mempunyai arti tertentu dalam menerjemah perintah, misalnya meta-karakter shell. Yang kedua itu query berparameter dan pernyataan yang disiapkan. Jadi gunakan berparameter atau pernyataan yang telah disiapkan ketika berinteraksi dengan basis data guna mencegah injeksi SQL yang terkadang dapat menyebabkan injeksi perintah. Query yang diparameterisasi mengikat masukan pengguna ke parameter query, mencegah penyuntikan perintah tambahan. Yang ketiga itu ada API dan pustaka yang aman. Jadi gunakan API dan pustaka yang aman untuk menjalankan perintah sistem atau berinteraksi dengan sistem operasi. Hindari pengguna fungsi seperti sistem kayak gini, atau execute ya, yang mengeksekusi perintah dengan masukan yang dikendalikan pengguna. Yang selanjutnya ada prinsip istimewa paling rendah ya. Yang selanjutnya ada aktifkan melindungi tingkat OS, dan yang terakhir itu ada kebijakan keamanan konten CSP ya. Seperti itu ya. Jadi untuk kurang lebihnya pengimplementasian commendation itu seperti itu teman-teman. Di sini saya masih banyak kurangnya, saya di sini masih belajar. Apabila masih ada kurangnya ya, dan masih banyak kurangnya, saya Rizky, saya meminta maaf dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini part 5 ya teman-teman ya, yaitu saya akan mengimplementasikan file upload vulnerability, makanya gitulah, di tools DBWA ya. Jadi apa sih file upload vulnerability? Ya apa website aja gembok-gembok. Jadi file upload vulnerability merupakan sebuah kerentanan yang terdapat pada sebuah website yang disebabkan oleh karena tidak sempurnaan penulisan kode program, di mana dengan adanya kerentanan tersebut memungkinkan orang yang tidak memiliki kewenangan untuk mengunggah file berbahaya seperti backdoor ke dalam sistem atau server website tersebut. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui hal terkait file upload vulnerability
dapat membuat aplikasi berbasis website yang bisa mencegah masuknya backdoor ke dalam sistem, dapat menjadikan referensi untuk penelitian terkait. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya untuk penjelasannya teman-teman ya. Kita langsung aja coba ya. Admin. Kan unggah ya teman-teman ya, unggah ini foto ya, upload. Nah sini teman-teman ya, kita kan buka di sini. Nah di sini ya lebihnya, file fotonya bisa kita akses. Kita kan coba ini ya teman-teman ya, backdoor. Kita akan coba lihat tools-toolsnya ini. Kejadiannya seperti itu ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Coba ya. Nah lebihnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi
cara pencegahannya mungkin kita lebih apa ya, kalau membutuhkan validasi gitu ya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalau masih ada kekurangannya atau gimana, saya Rizky, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.